Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka. Wala in qutilu la yansurunahum. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya orang-orang munafik tiada akan menolongnya. Wala in nasaruhum la yuwallunna al-adbar. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling, lari ke belakang. Ini karakter dari orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang munafik itu mereka selalu memiliki lahiriah yang bertentangan dengan batiniahnya. Begitulah sifat orang-orang munafik. Lisan mereka bertentangan dengan hatinya, hati mereka bertentangan dengan perbuatannya, lahiriah mereka bertentangan dengan batin mereka. Tsumma la yunsarun. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Wala yantabi'una bimakrin wala nifaqin. Tidak mendapatkan pertolongan dari perbuatan makar mereka serta dari sikap kemunafikan mereka. Karena pertolongan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang jujur, kepada orang-orang yang tidak berdosa. Maka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang yang selalu berdosa seperti yang dilakukan oleh mereka. Mengapa seperti itu? Karena orang-orang munafik lisannya bertentangan dengan hatinya. Hatinya bertentangan dengan perbuatannya. Lahiriahnya bertentangan dengan batinnya. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallahi dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Orang-orang munafik selalu cemas dan takut kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman siap berkorban untuk membela agama Allah, untuk melindungi Rasul Allah, sehingga mereka menjual diri mereka dengan surga. Lalu mereka tidak akan merugi. Itulah yang dicemaskan oleh orang-orang munafik. Yakhaful munafiquna min ba'sil mu'minin. Orang-orang munafik itu takut dengan ketakutan orang-orang yang beriman. Li'annahum yatawakka'una ajil asy-syarri fid dunya. Mengapa? Karena orang-orang yang beriman dengan ketangguhan mereka selalu dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, orang-orang munafik tidak berdaya. Wala yatawakka'una ajil al-'adzabi fil akhirah.
Dan orang-orang munafik, mereka tidak pernah takut dengan ancaman siksaan kelak di hari kemudian karena mereka tidak beriman. Itulah yang dijelaskan di dalam ayat li'annahum asyad la'antum asyaddu ra'batan fi sudurihim minallah dzalika bi'annahum qaumun la yafqahun. Sesungguhnya dalam hati mereka lebih ditakuti, sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Sehingga orang-orang munafik hanya takut dengan kekuatan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang munafik itu bisa dikalahkan. Mengapa bisa dikalahkan? Orang-orang yang beriman siap menjual jiwa raganya dengan surga. Dan orang-orang munafik tidak takut dengan siksaan hari kemudian. Ini sebagai bukti bahwa mereka itu tidak beriman kepada Allah. وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Jadi orang-orang Yahudi yang memiliki kesamaan dengan orang-orang munafik karena kufur kepada Allah dan menentang kepada Rasul Allah, itu dijelaskan dari sisi yang lain. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Maksudnya orang-orang Yahudi, mereka tidak berhadapan dengan orang-orang yang beriman di medan laga. Bal yatba'una bi ahya'ihim wa qura'um wa yastatiruna wara'al husuni wal judran. Bahkan mereka ini selalu bersembunyi di tempat persembunyian mereka, bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka, atau mereka berperang di balik tembok. Jadi mereka tidak akan melakukan peperangan berhadapan. Mereka hanya bisa membedet, melepaskan anak panah, melempar dengan manjanik, sebagaimana sikap dari orang-orang yang tidak memiliki keberanian. Maka orang-orang Yahudi tidak berani berhadapan dengan orang-orang yang beriman di medan laga. Bahkan mereka takut dan tidak beranjak dari kampung halaman mereka. Serta mereka bersembunyi di balik tembok dan dalam benteng mereka. Lalu mereka melesatkan anak panah dan melempar dengan manjadik atau bebatuan kepada orang-orang yang beriman. Maka sikap perbuatan mereka itu sama dengan para penakut atau sama dengan para pengecut. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syadda. Permusuhan antara mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka terpecah belah. Jadi mereka ini seakan-akan harmonis, seakan-akan bersatu. Tapi disebutkan oleh Al-Quran tidak.
Mereka ini saling berebut kepentingan. Jadi mereka sampai kapanpun tidak akan bisa melenyapkan orang-orang yang beriman karena mereka ini memiliki tendensi dan mereka ini melakukan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Liza Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka terpecah belah. Ya, mereka itu kuat dari segi kuantitas. Memiliki prajurit, memiliki jumlah bilangan yang besar, akan tetapi mereka itu tercerai-berai. Mengapa mereka tercerai-berai? Dan mengapa mereka takut berhadapan dengan orang-orang yang beriman? Karena mereka selalu berperang itu memiliki kepentingan. Memiliki keinginan hawa nafsu sehingga mereka rapuh dan mereka tidak berdaya walaupun seakan-akan mereka menampakkan kekuatan, keharmonisan sesama mereka, tapi itu semua rapuh karena mereka membatasi arti kehidupan itu hanya berada di alam dunia. Hanya berada di alam kebendaan. Dilahirkan untuk benda, dibesarkan untuk benda, dimatikan untuk benda. Sehingga mereka sangat cinta kepada kehidupan dunia. Walau annahum tawadu wa ta'azaru labarazu ilaikum. وَقَابَلُوكُمْ فِي مَيْدَانِ الْقِتَالِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ. Kalau seandainya mereka itu benar-benar harmonis, saling mencintai dan saling menolong, tentu mereka pasti lawan dan berhadapan dengan kamu di medan laga, wahai orang-orang yang beriman. Allah berfirman, walam yuqatilukum fi qura muhabbanatin aw min wara'i judur. Mereka itu tidak berperang dengan kamu kecuali dalam benteng atau di dalam atau di balik tembok. Artinya mereka enggan berhadapan. Orang-orang yang beriman mereka menjual jiwa raga mereka dengan dosa. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka hidup hanya untuk menguasai materi. Hidup karena materi. Mereka berlomba karena materi. Mereka berperang karena materi. Sehingga mereka ini rapuh. Tidak berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Sebagaimana dahulu kala di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang terbalik. Justru yang rapuh itu adalah orang-orang yang menyatakan diri mereka beriman. Sehingga mereka selalu kalah. Mereka tidak berani berhadapan. Bukan berarti jumlah bilangan mereka itu kecil atau sedikit. Jumlah bilangan mereka ini besar. Akan tetapi mereka ini huda'ud. Kahuda'id sayin. Tidak berbeda dengan buih. وهذا عام في اليهود وغيرهم فإن الاتفاق قوة وإن قل. Maka teori dasar ini berlaku secara umum
berlaku kepada orang-orang Yahudi dan selain dari orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena siapa saja yang tidak kompak, yang tidak bersatu, rapuh. Siapa saja yang kompak dan bersatu, maka pasti dia itu tangguh, kuat. Wa in qalla, sekalipun bilangan mereka itu sedikit, apabila mereka kompak, maka mereka ini tangguh.